Berbeda lagi jika kasusnya seseorang itu menelan ludah, apakah batal? Ini seringkali yang dipertanyakan anak-anak biasanya. Menelan ludah itu batal atau tidak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan curahan nikmat, taufik serta hidayahnya. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam di seluruh penjuru dunia. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan puasa. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang 5 yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Dalam berpuasa, tentunya kita perlu memperhatikan rukun dan syaratnya. Terutama kita perlu mengetahui apa saja muftilat dan muftirat dalam berpuasa. Dalam berbagai literatur kitab kuning, khususnya dalam madhab Imam Syafi'i, saya merangkum ada 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, yaitu memasukkannya sesuatu pada lubang yang 5. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan badan atau bersenggama meski tanpa keluarnya sperma. Yang keempat, keluarnya sperma dengan sengaja meski tanpa bersenggama. Kemudian yang kelima, yaitu haid. Yang keenam itu nifas. Yang ketujuh itu melahirkan. Yang kedelapan itu hilang akal. Kemudian yang kesembilan itu murtad. Baik, kita perinci satu persatu ya. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu pada lubang yang 5. Apa saja sih lubang yang 5 itu? Yaitu yang pertama, lubang mulut. Jadi syaratnya memasukkan sesuatu pada lubang mulut yang dapat membatalkan puasa itu, yaitu yang melebihi batas awal. Batas awalnya itu pada makhrajnya huruf kha. Jadi ketika seseorang memasukkan sesuatu dan melebihi makhrajnya kha, maka itu dapat membatalkan puasa. Contohnya misalkan seseorang itu iseng memasukkan permen, kemudian itu menelan, nah maka membatalkan puasa. Berbeda lagi jika kasusnya seseorang itu menelan ludah, apakah batal? Ini seringkali yang dipertanyakan anak-anak biasanya. Menelan ludah itu batal atau tidak sih? Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Yang pertama yaitu ludahnya sendiri, bukan ludahnya orang lain. Ya. Tapi jangan berpikiran jorok terlebih dahulu, kita berpikir realistis lah. Yang dimaksud ludahnya sendiri bukan orang lain itu bukan kita menjilat ludah orang lain, tapi misalkan seperti dalam keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan bahwa ketika seorang suami istri berpuasa, mereka berciuman, itu tidak membatalkan puasa. Hingga sampai bertukar ludah pun itu tidak membatalkan puasa, asalkan ludahnya tidak ditelan.
Nah, itu. Syarat yang kedua yaitu ludahnya harus masih asli. Ludahnya asli. Yang di sini yang dimaksud ludah asli bagaimana? Yaitu ludah yang belum tercampur. Belum tercampur apapun, misalkan yang sakit gigi biasanya, atau sakit gusi, ini kan keluar darah. Jika ludahnya udah tercampur dengan darah, kemudian ditelan, itu maka dapat membatalkan puasa. Kemudian ibu-ibu yang sering menjahit, misalkan pakai benang, kemudian mengulum benangnya dalam mulut, kemudian sisa warna benangnya tertinggal dalam mulut dan tercampur dengan ludah. Jika ludahnya tersebut ditelan, maka membatalkan puasa. Syarat yang ketiga, menelan ludah yang dapat membatalkan puasa yaitu ketika ludahnya di luar mulut kita sendiri. Contohnya misalkan ludahnya kita kumpulkan dalam gelas, satu gelas, kemudian diminum, walaupun ludahnya sendiri, itu tetap membatalkan puasa. Karena ludahnya sudah di luar mulut. Kemudian, lubang yang kedua, yaitu lubang hidung. Jadi, memasukkan sesuatu pada lubang hidung itu dapat membatalkan puasa. Batas awalnya di mana? Yaitu di khoisyum atau pangkal hidung. Jadi ketika seseorang memasukkan air atau memasukkan sesuatu, misalkan swab ini, dan melewati batas hidung, pangkal hidung di sini, dan terasa panas, maka dapat membatalkan puasa. Terus kalau ditanya lagi, bagaimana hukumnya jika orang yang hobi mengupil, apakah itu membatalkan puasa? Ya tidak, kan tidak mungkin ya. Mau mengupil sampai pangkal hidung itu kan terasa sakit. Mengupil kan paling sebatas di bawah, area bawah saja. Kemudian lubang yang ketiga yaitu lubang telinga. Batas awal dikatakan batalnya puasa yaitu lubang bagian dalam telinga. Sekiranya sudah tidak bisa dimasukkan jari kelingking, ya. Kalau sudah tidak bisa dimasuki jari kelingking, maka itu termasuk bagian dalam telinga. Misalkan contohnya, ketika seorang berpuasa, kemudian mengkorek kuping, otomatis kan itu memasukkan sesuatu yang melebihi batas awal, maka dapat membatalkan puasa. Kemudian jika muncul pertanyaan lagi, bagaimana sih hukumnya meneteskan obat telinga? Itu kan melewati batas awal. Itu juga membatalkan puasa. Akan tetapi dalam Islam ini ada rukhsah bagi seseorang yang sekiranya dia sakit telinga, kemudian dia khawatir dan akan terjadi kerusakan pada bagian tubuh atau bagian anggota tubuhnya jika tidak diobati dengan obat telinga, maka puasanya tetap sah. Kemudian lubang yang keempat, yaitu lubang jalan depan. Kemudian yang kelima, lubang jalan belakang. Nah, kita perlu memperhatikan pada dua jalan ini karena sering terjadi. Apalagi pada perempuan biasanya ketika bercebok atau membersihkan vaginanya ini melampaui batas awal. Nah, batas awalnya mana untuk jalan depan dan belakang ini? Yaitu area zahir. Jadi ketika memasukkan sesuatu sudah melewati area zahir, sudah masuk area batin, maka itu dapat membatalkan puasa. Misalkan ini memasukkan obat seperti obat ambeien atau KB, ini dapat membatalkan puasa. Makanya kita perlu hati-hati dalam bercebok. Nah, dalam bercebok kita hanya perlu menggunakan ibu jari saja. Jadi jangan sampai kita bercebok mencukil tangannya itu dilekukkan atau dimiringkan. Itu sudah memasuki area batin. Jadi perlu diperhatikan dalam konteks ini jangan sampai melewati
area dhahir, area yang wajib dicebok. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang kedua yakni memuntah dengan sengaja. Ini konteksnya yaitu dilakukan dengan sengaja. Berbeda lagi jika muntahnya itu tanpa disengaja, misalkan mabok dalam perjalanan atau muntah karena ibu hamil, itu tidak apa-apa. Itu tidak membatalkan puasa. Dengan catatan sisa muntahan yang ada di mulut tidak ditelan lagi, tidak ditelan kembali. Kemudian dianjurkan untuk berkumur untuk membersihkan sisa-sisa muntahan yang ada di mulut. Karena ini kembali lagi ke tadi lubang mulut, jadi saling berkesinambungannya. Lubang 5 itu perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa itu bersetubuh meski tidak keluar sperma. Jadi ketika seseorang berpuasa kemudian bersenggama dengan secara sengaja, maka dapat membatalkan puasa. Berbeda lagi kalau dilakukan dengan tidak sengaja misalkan. Tapi ini sangat jarang terjadi. Ya, misalkan mau bersenggama lupa, ini kan jarang terjadi ya. Walaupun misalkan suaminya lupa kalau dia sedang berpuasa, kan mungkin saja istrinya itu kan ingat kalau sedang berpuasa. Jadi walaupun jadi meskipun tidak keluar sperma itu dapat membatalkan puasa. Karena konteksnya yaitu bertemunya dua alat kelamin. Batasnya mana bagi seorang laki-laki? Yaitu sedikit saja dia memasukkan kepala farjinya, maka itu dapat membatalkan puasa. Begitu juga perempuan, sedikit saja dia kemasukan, ya itu dapat membatalkan puasa. Jadi perlu diingat ya, walaupun tanpa keluarnya sperma. Kemudian yang keempat, yaitu keluarnya sperma dengan cara sengaja meski tanpa bersenggama. Ini kebalikannya yang tadi. Keluar sperma dengan cara sengaja meskipun tanpa bersenggama. Misalkan seseorang yang mempunyai hasrat atau syahwat yang sangat kuat atau sudah memuncak sedangkan dia sedang berpuasa. Kemudian dia melakukan onani misalkan atau mempermainkan alat kemaluannya dengan tangannya sendiri, ini dapat membatalkan puasa karena dilakukan secara sengaja. Berbeda lagi kalau konteksnya dia tidak dengan sengaja, misalkan mimpi basah atau mimpi keluar sperma, itu tidak membatalkan puasa. Jadi konteksnya sengaja dan tidak sengaja. Kemudian yang kelima yaitu haid, yang keenam itu nifas, yang ketujuh itu melahirkan. Jadi haid, nifas itu dapat membatalkan puasa. Jadi seorang perempuan yang siang-siang sedang berpuasa, kemudian dia mengeluarkan darah haid atau darah nifas, maka otomatis puasanya batal. Begitu juga orang yang melahirkan, baik dia melahirkan bayi atau bakal calon bayi, kegugurannya masih berupa gumpalan darah atau sudah gumpalan daging, ini juga membatalkan puasa. Kemudian yang kedelapan ini hilang akal. Seseorang yang hilang akal ini ada 3 kategori. Yang pertama yaitu hilang akal karena gila. Jadi ketika seseorang berpuasa, kemudian dia gila, walaupun hanya sebentar, misalkan dia berpuasa, pada jam 10 dia gila, mengalami gila. Walaupun 5 menit saja dia gila, maka itu dapat membatalkan puasa. Kemudian hilang akal yang kedua, yaitu hilang akal karena tidur. Hilang akal karena tidur, misalkan seorang berpuasa, setelah sahur dia tidur seharian penuh. Dia terbangun pada waktu maghrib, maka puasanya tetap sah. Ya walaupun dia meninggalkan sholat. Kan salah satu udzur sholat itu kan karena tertidur. Syaratnya tidak terbangun.
Beda lagi jika berpuasa, tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Itu sudah beda konteksnya ya. Sudah bukan hilang akal lagi. Kemudian yang ketiga yaitu hilang akal karena pingsan. Jadi misalkan seseorang berpuasa, pingsan setelah sahur, kemudian sadar pada waktu maghrib, maka dia batal puasanya. Kecuali dia sadar sebentar saja, itu puasanya tetap sah. Itu misalkan sadar jam 2 siang selama 10 menit. Kemudian dia pingsan lagi sampai maghrib, itu tetap sah puasanya. Ya, kemudian yang ke-9 yaitu murtad. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Murtad itu tidak melulu karena keluar agama Islam. Murtad itu banyak macamnya. Seperti dalam kitab Irsyadul Ibad, itu banyak sekali macam-macam kategori murtad. Bisa dari hal yang sepele, misalkan meremehkan neraka, meremehkan surga, tidak menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, ini termasuk murtad. Jadi, murtad itu tidak melulu orang yang keluar dari agama Islam.